Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fora dari kelas X IPS 5. Di video ini saya akan menjelaskan kedudukan LPK dan LPNK Negara Republik Indonesia, menjelaskan fungsi dan kewenangannya, serta mengklasifikasikan macam-macamnya. Nah, kita mulai dari kedudukannya. LPK dan LPNK memiliki kepanjangan. LPK adalah lembaga pemerintahan kementerian, sedangkan LPNK adalah lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, untuk kedudukannya sebenarnya mereka sama saja. LPK dan LPNK sama-sama bekerja di bawah presiden, membantu presiden, dan bertanggung jawab pada presiden. Yang membuatnya beda, LPK itu seperti dia itu melaksanakan tugas yang di dalam pemerintahan, sedangkan LPNK itu tugasnya di luar pemerintahan. Jadi itulah yang membedakan dia. Nah, kita sudah tahu kedudukan LPK dan LPNK. Mari kita geser ke fungsi. Fungsi LPNK dan LPK. Kita mulai dari LPNK. Fungsi LPNK adalah mengkaji dan menyusun kebijakan nasional di bidang kearsipan, mengkoordinasi kegiatan fungsional dalam melaksanakan tugas lembaga, serta memfasilitasi dan membina terhadap kegiatan instansi pemerintah di bidang kearsipan, dan menyelenggara pembinaan serta pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan umum, ketatausahaan, organisasi, dan tata laksana. Nah, kalau fungsi LPK menyelenggara perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, merumus dan menetapkan pelaksanaan kebijakan di bidangnya, pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya, melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan kementerian di daerah, dan melaksanakan kegiatan teknis yang berskala nasional, merumus dan menetapkan kebijakan di bidang koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab dan pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidangnya. Fungsinya juga melakukan tugas pemerintahan yang sifatnya berokrasi dari eksekutif atau presiden yang telah diatur oleh undang-undang. Kita sekarang sudah tahu kedudukannya. Sekarang kita akan melihat wewenangnya. Untuk LPK sendiri memiliki wewenang melakukan koordinasi pemberian pelayanan rumah tangga, melaksanakan tugas tertentu yang diberi oleh presiden, melaksanakan urusan dalam kekuasaannya dengan wewenang eksekutif yang ada, wewenang yang disesuaikan dengan ketetapan dan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dan berlaku, mempunyai wewenang dalam bentuk kekuasaan eksekutif, yakni kekuasaan sebagai pelaksana hukum. Karena kekuasaan eksekutif yang ada, Kementerian Negara mempunyai wewenang sebagai berikut: menjalankan peraturan perundang-undangan yang sudah dibuat dan ditentukan oleh lembaga yang memegang kekuasaan legislatif, melakukan penyelenggaraan pemerintahan bersama presiden dan wakil presiden, melaksanakan tata tertib negara baik dalam ataupun luar negeri. Nah, untuk wewenang LPNK yaitu menyusun rencana nasional secara makro di kearsipan, menetapkan dan menyelenggarakan kearsipan nasional untuk mendukung pembangunan secara makro, menetapkan sistem informasi di bidang kearsipan. Wewenang yang lain melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undang yang berlaku, yaitu perumusan dan pelaksanaan kebijakan tertentu di bidang kearsipan, penyelamatan dan pelestarian arsip, serta pemanfaatan naskah sumber arsip. Nah, kita sudah berada di akhir video, yaitu pengklasifikasian macam-macam LPK dan LPNK. Kita mulai dari yang LPK. Dalam klasifikasinya, Kementerian Republik Indonesia secara garis besar dibagi menjadi 3, yaitu A. Kementerian yang disebutkan secara tegas dalam UUD 1945 untuk mengurusi kepemerintahan, contohnya Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Luar Negeri, dan Kementerian Pertahanan.
D. Kementerian yang bertugaskan menyelenggarakan urusan pemerintah guna membantu Presiden dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Contohnya, Kementerian Keuangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Sosial, Kementerian Perindustrian dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kementerian yang bertugas membantu Presiden dalam menjalankan fungsi perumusan, penetapan, koordinasi, sinkronisasi, pengelolaan barang atau milik kekayaan negara, serta pengawasan pelaksanaan tugas di bidangnya. Contohnya, Kementerian Perencanaan Nasional, Kementerian Perdagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Pariwisata, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan sebagainya. Itu tadi adalah klasifikasi untuk yang LPK. Selanjutnya ada yang LPNK. Berikut ini adalah lembaga-lembaga LPNK. Yang pertama ada ANRI atau dengan nama lain Arsip Nasional Republik Indonesia, Badan Ekonomi Kreatif atau Bakraf, Bank Indonesia atau BI, Badan Informasi Geospasial atau BIG, Badan Intelijen Negara atau BIN, Badan Keamanan Laut Republik Indonesia atau Bakamla, dan sebagainya. Itu tadi adalah macam-macam lembaga dari LPNK. Nah, kita sudah selesai membahas tentang PLK dan PLNK. Semoga video ini dapat membantu dan bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.